of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Langsung aja kita mulai diskusinya. Om Bob, beberapa waktu yang lalu ada tulisan yang cukup menarik dari mantan Menteri BUMN kita, Dahlan Iskan. Beliau menulis tentang kereta Jakarta-Surabaya yang ternyata masih juga ditempuh 11 jam. Ini menurut Om Bob gimana? Ya, itu Dahlan Iskan itu memang kalau nulis itu luar biasa. Ya, bahasanya juga enggak ilmiah sekali, walaupun beliau itu ilmunya banyak ya. Nulisnya runtun, ya, relatif semua orang tuh bisa menelan apa yang dia tulis itu dengan baik. Ya, Dahlan Iskan dulu memang dia seorang wartawan dari majalah terkenal di Jakarta. Kemudian terus beliaunya itu mendirikan harian yang terbit dari Jawa Timur, ya. Harian yang terbit dari timur. Karena ada harian yang gede juga yang terbitnya dari barat gitu. Ya, ternyata itu memang luar biasa. Ternyata walaupun wartawan tapi otaknya itu otak bisnis. Ya. Sangat efisien, ya. Jadi korannya beliau ini bisa berkembang kalau tidak salah itu sampai 60 koran-koran daerah. Wow. Ya, jadi induknya itu terbit dari timur, tapi korannya anak-anaknya ini dari ujung, ya, Sabang sampai seantero Nusantara. Wow. Ya, luar biasa, ya. Dan kepiawaian itu telah mengusik presiden kita dulu, SBY, ya, yang pinter ngarang lagu itu, itu untuk diangkat jadi waktu itu pertama kali sebagai direktur utama PLN. Ya. Dulu PLN kan terkenalnya perusahaan lilin negara karena sering mati. Ya, pada saat dijabat beliau itu Dahlan Iskan itu ternyata ya terobos-terobosannya luar biasa. Dia bukan seorang insinyur listrik, tetapi dia akhirnya mengetahui listrik. Dan kalau kita ingat itu yang saling sangat fenomenal itu bahwa dia berani bergantungan di kawat yang high voltage. Ya, itu tegangan tinggi itu bisa mungkin 10.000 volt atau berapa ya, yang gentayangan di jalan itu dia berani menggantung pakai tangan ya, jadi bukan menggantung diri ya. Menggantung pakai tangan menunjukkan kalau ini memang listrik itu sebetulnya nggak ada masalah kalau sudah mengerti dan jadi sahabatnya. Ya, jadi setelah dia selesai bergantungan di kawat yang 10.000 volt itu, 10.000 atau 20.000 ya, pokoknya edan-edanan dah. Itu kalau burung berani menceloknya salah itu pasti mati dah, pasti terbakar ya. Ini beliaunya berani. Kalau tidak salah dia dapat, setelah itu selesai dapat bintang perhargaan dari PLN. Katanya orang-orang yang berani memegang voltase sebesar 20.000 volt tadi itu sudah layak dapat bintang. Wow. Seperti itu kalau orang terjun payung itu kan dapat bintang wing. Baik militer maupun swasta, kalau dia berani terjun payung dapat bintang wing, bahwa dia adalah sudah pernah terjun. Semacam penghargaan lah ya. Penghargaannya nggak pakai duit tapi memang ini lambang keberanian. Ya, jadi itu terkenal sekali. Dan ternyata waktu beliau jadi direkturnya PLN itu, PLN maju sekali. Dulu perusahaan lilin negara ini, perusahaan listrik negara ya, sekarang jadi PLN itu
julukannya sudah nggak jadi lilin lagi. Ya karena dia mempunyai data dibandingkan dengan di Malaysia, di Filipina, di Singapura. Tingkat sering matinya listrik itu seberapa banyak dalam setahun misalnya begitu. Jadi itu yang dikejar. Jadi tolak ukurannya udah betul gitu ya. Jadi benchmarknya benar. Nggak cuma itu, juga voltasenya naik turun itu kualitasnya dari listrik itu bagaimana itu juga ternyata bagus. Dan yang terbaik lagi, dulu itu terkenal sekali kalau orang mau masang listrik itu lama. Susah. Iya, susah. Ya, nggak ngerti apa. Pokoknya kalau nggak ada pelicinnya ya lama. Ya, olinya nggak ada ya lama. Ya, tapi kalau olinya ada ya jadi ada. Cepat ya. Tapi zamannya Dahlan Iskan jadi direktur itu ternyata semuanya menjadi cepat. Ya. Dan suplai barang-barang yang untuk dipakai di PLN itu juga menjadi luar biasa. Harganya bisa lebih murah, kualitasnya bisa lebih baik, apapun menjadi lebih baik. Ya, ini cikal bakal beliau di birokrasi kan itu. Nah, setelah itu beliau diangkat jadi BUMN Menteri, oleh presiden yang suka nyanyi dan ngarang lagu tadi itu, ya. Kan bagus ada presiden yang bisa nyanyi dan ngarang lagu kan bagus ya. Itu jadikan menteri BUMN. Ya. Lah, waktu jadi menteri BUMN, gebrakan-gebrakannya juga banyak. Ya, karena memang otaknya Dahlan Iskan itu ya cuman wartawan tok ya. Tapi juga pengusaha, ya luar biasa. Kita seneng kalau di Indonesia itu banyak orang-orang yang seperti Dahlan Iskan itu ya luar biasa. Ya. Kita jadi ingat itu pidatonya Presiden Soekarno kan. Kalau mau membuat negara kita maju, beri saya 10 pemuda, maka Indonesia akan cepat majunya. Nah, ini kalau kita di zaman sekarang ya, kalau sekarang ada 100 yang seperti Dahlan Iskan, ya Indonesia akan majunya mungkin cita-cita nanti di tahun 2045 bisa betul-betul tercapai. Nah ini, jadi pandangan-pandangan seperti ini kemarin menulis di blognya. Ya, menulis di blognya pendapat dia itu merasa aneh. Negara lain itu soal kecepatan orang bergerak dari kota satu ke kota yang lain itu seperti F1 balapan ya, adu cepat. Ya, jadi kereta api di sana itu kecepatannya di luar negeri itu sudah 200, 300, 450 per jam, bahkan sekarang sedang diuji coba dan kelihatannya sudah jalan di Tiongkok. Itu kecepatannya 600 km per jam. Jadi seperti naik pesawat. Ya, jadi ini kereta api yang jalannya 600 ini kan kalau kita pesawat itu kalau mau take off kan kira-kira kayak 450 km per jam itu sudah mulai naik. Saking cepatnya. Nah, ini teknologi dari kereta api cepat 600 km ini kan seperti pakai magnet di dalam terowongan ya. Jadi dia terbang tapi terbangnya itu ya di dalam terowongan itu ya. Itu teknologinya itu. Nah, sekarang dia juga heran ini di Indonesia ini kemarin katanya rata-rata itu jalannya kereta api itu per jamnya masih 60 kilo. Jadi kalau pakai perhitungan 60 kilo ya per jam ya itu ya Surabaya Jakarta itu ya memang 10 sampai 11 jam. Ya kalau ada orang yang tahu seperti ini kan ya teriaknya Masya Allah. Kenapa kok kita itu tertinggal sekali? Jadi memang beliau menganalisa bahwa sebetulnya antara Jakarta Surabaya itu bisa cepat. Karena zaman dulu seingat kita kalau yang pernah naik kereta api ya, itu kalau kereta api jalan itu kan relnya satu. Betul. Baik yang dipakai yang menuju ke timur maupun yang menuju ke barat itu relnya cuma satu, gerbongnya banyak, lokomotifnya banyak, tapi apa? Ada pertemuan. Oh, harus gantian berpapasan. Ya. Berpapasan, iya. Ya, jadi berpapasan itu otomatis kan berhenti dulu. Satu stasiun itu ada yang stasiun besar, stasiun kecil itu
relnya 2, jadi dibelokkan dulu ke kiri, biarkan yang dari depan tuh lewat. Iya. Kalau yang di depan cepat, on time maksudnya, nah itu nunggunya nggak lama. 2 menit, 5 menit udah lewat, yuk, baru dia jalan lagi. Jadi satu rel dipakai bergantian. Itu yang membuat itu menjadi terlambat. Banyak berhentinya. Belum kalau kereta api yang di depan itu terlambat, wah itu jadi terlambatnya bertumpuk-tumpuk. Jadi makin berangkatnya siang hari, makin terlambat keretanya nyampe di tujuan. Nah sekarang jalur utara itu kan sudah dibikin double track. Double track itu artinya lokasinya sama, tapi rel kereta apinya ada 2. Satu yang menuju ke kanan, satu yang ke kiri. Jadi satu yang menuju ke timur, satu rel lagi menuju ke barat. Itu namanya rel kereta api ganda. Itu pembangunannya juga lama, pembebasan tanahnya lama, ya semua lama. Ya kita waktu itu kok lama dan mahal, ya nggak ngerti deh ini ya. Kalau soal lamanya itu memang terkenal Indonesia kalau bangun tuh lama. Ya setelah rel ganda Jakarta Surabaya lewat pesisir utara itu selesai, baru kemudian 3 atau 4 tahun kemudian tuh ada rencana bikin rel ganda yang jalur selatan. Ya jadi dari Jakarta Bandung Tasikmalaya, Kroya, atau lewat Purwokerto, Jogja, Solo lah ya, terus sampai Ngawi, Madiun, macam-macam itu. Jadi kalau masing-masing sisir pantai selatan maupun utara itu rel gandanya sudah jadi, diharapkan lalu lintas logistik maupun manusia itu akan lebih lancar dan banyak. Ya kalau kita lihat zaman kemarin itu waktu bikin rel gandanya di Jogja itu, kita bisa kalau kita naik kereta Surabaya Jogja itu lagi digarap itu. Itu yang garap itu kok sepertinya nggak serius. Ya jadi mau garap itu orangnya ya segitu-gitu. Kalau kita lihat itu nggak pernah kelihatan kerjanya serius atau cepat, tapi pakai teori alon-alon asal kelakon. Jadi targetnya itu sepertinya nggak begitu serius. Ya jadi pelan sekali, banyak kelihatan kerjaan 1 orang yang kerja 3 orang. Ya banyak yang isep rokok, omong-omong. Jadi ini memang dalam segi pembangunannya aja sudah tidak efisien. Nah sekarang kembali ke pantai utara tadi, yang sudah jadi bertahun-tahun, ya, dan rel ganda itu sudah dipakai. Itu ternyata kok ya masih pelan. Ini kan heran. Kenapa ya Bob ya? Nah ini Dahlan Iskan juga mempertanyakan ini kenapa seperti ini. Mestinya kalau udah rel ganda itu ya nggak boleh lagi ada tunggu-tunggu, dan mesti kecepatannya ya bisa lah 100 km. Ya karena udah nggak ada yang ditunggu. Ya ini kritik yang membangun. Jadi ini salahnya di mana? Kalau dikatakan ini lokomotifnya tua, loh, rasanya itu kalau kita lihat perusahaan kereta api kita itu kan sepertinya lokomotifnya banyak yang baru dan juga punya pabrik lokomotif kan. Betul. Kalau nggak salah di Madiun itu, ya, itu juga bikin. Tapi kenapa kok bisa pelan? Kenapa kok nggak bisa cepat? Ya memang ini perlu dipertanyakan. Tapi kalau menurut Bob, kendalanya apa aja ya? Ya, kalau kita sering lihat di media-media itu, media koran ya, itu kalau dipertanyakan itu selalu jawabannya adalah ini yang menjadi fenomena umum ya. Ya lebih baik pelan tapi selamat. Jadi kalau disuruh jalan 100 km bisa enggak? Bisa. Ya tapi kan bisa bahaya. Ya jadi lebih baik pelan tapi selamat. Ini masih banyak yang punya filosofi seperti itu. Ah nggak apa-apa, pelan sedikit nggak apa-apa daripada cepet-cepet kecelakaan. Wow. Ya kan kasihan. Lah budaya-budaya alon-alon asal kelakon, pelan tidak ada masalah asal selamat,
ini sudah ketinggalan zaman. Ya, memang seharusnya itu harus cepat. Kalau memang tidak ada pertemuan lagi, ya jangan ada pertemuan, jangan ada berhenti. Paling berhenti stasiun-stasiun yang memang untuk menurunkan dan menaikkan penumpang. Begitu. Jadi memang harus kecepatannya ditingkatkan. Tapi kalau masalah kecepatan itu apakah memang selalu tergantung dengan lokomotifnya ya, Bob? Ya, ini memang kalau memang alasannya dari pihak yang punya kereta api tadi itu mengatakan bahwa kereta api lokomotif kita ini tidak memenuhi syarat untuk jalan 100 km, ya selesailah. Tidak usah diperdebatkan. Ya, tapi menurut beberapa pengamat itu kereta api sekarang yang ada ini kalau cuma 100 km mampu. Nah, memang kalau mau jalan 200, 250, 300 atau 400 km per jam itu memang relnya itu berbeda. Ya seperti kita lihat ini sekarang yang lagi dibangun di Jakarta Bandung. Kereta cepat yang dibuat oleh Tiongkok itu. Tiongkok kan terkenal teknologi kereta apinya. Betul. Sekarang rel kereta api panjangnya itu seluruh dunia itu di Tiongkok paling banyak. Ya, itu kan yang bangun Jakarta Bandung. Itu juga relnya ternyata kalau nggak salah itu 50% lebih lebar dari rel kereta api yang sekarang ada. Jadi makin cepat kereta itu jalan, itu dibutuhkan keseimbangan olengnya itu. Jadi diperlukan landasan roda yang lebih lebar. Makanya lalu jalur kereta api sekarang yang ada di Indonesia ini, terutama di Pulau Jawa ini, itu nggak memungkinkan untuk menggunakan lokomotif atau kereta yang kecepatannya di atas 150 kilo lah. Nggak bisa. Karena perlu pijakan. Kalau mobil itu perlu ukuran gardanya itu lebih lebar ya. Ini juga begitu. Makanya kita lihat tuh pembangunan Jakarta Bandung rel kereta api cepat itu di samping lebar juga jarak antara rel yang satu sama yang rel 2 itu tidak boleh terlalu dekat. Nah kalau kita lihat sekarang ini rel-rel kereta api yang ada itu jarak antara rel yang satu sama rel berikutnya itu jaraknya itu kan kira-kira 20 meter ya. Tapi rel kereta api Jakarta Bandung yang cepatnya nanti 250 sampai 300 km per jam sehingga Jakarta Bandung itu cuma ditempuh 35 sampai 40 menit yang sekarang 4 jam ya. Itu panjangnya rel itu 50 meter. Jadi kalau bayangkan 50 meter itu seperti apa sih? Ya tiang listrik di jalan itu loh. Tiang listrik, jarak tiang listrik di jalan itu 50 meter. Jadi rel itu panjangnya segitu. Jadi waktu mengangkat dari pelabuhan Cilegon nggak salah ya, apa Cilacap ya, itu menuju Bandung itu juga kesusahan. Jalan-jalan kita itu belok-belokannya itu nggak bisa kalau sampai panjangnya 50 meter. Jadi itu harus dipotong dulu. 25 meter. Setelah itu sampai di Bandung atau Jakarta untuk tempat proyek itu disambung kembali jadi 50 meter. Jadi bukan pekerjaan yang mudah dan bukan pekerjaan yang murah. Ya. Nah itu yang kuncinya di situ. Jadi sebetulnya kalau pakai rel kereta api ganda yang sekarang ada ini, kemampuan kereta api itu bisa sampai 100 lebih kilometer lah. Ya 120 lah. Jadi sekarang kalau masih ditempuhnya panjang, waktunya begitu, terus terang ya nggak tahu di mana ya. Kenapa ini bisa terjadi? Biasa percuma bikin rel ganda yang mahal-mahal seperti itu kalau memang betul-betul nggak bisa mempercepat. Ya kalau ini bisa dipercepat, misalnya kemarin tuh 10 atau 11 jam, sekarang bisa 7 jam, 6 jam, 8 jam, itu sudah bagus. Tapi sekarang kenyataannya juga ya pernah tapi ya jarang lah gitu kan. Ini memang jadi problem. Jadi di mana ya memang ini harus diperlukan kerja keras, dianalisa dengan betul ya. Why? Kenapa pelan? Sempat juga ada yang mewacanakan gimana kalau keretanya ganti kereta listrik aja gitu. Apakah itu juga bisa dibilang solusi ya Om Bob?
Ya sama saja kalau relnya itu tetap lebarnya seperti itu ya nggak bisa. Ya, itu kan kereta api listrik sama kereta api sekarang yang pakai minyak diesel atau batu bara atau kayu bakar itu kan cuman caranya memutar mesinnya saja. Tapi relnya nggak bisa. Tapi ngomong-ngomong Om Bob, apakah di sini juga ada semacam persaingan bisnis gitu nggak ya? Ya, sekarang kalau kita mau berandai-andai, curiga kan boleh. Curiga itu kan nggak nuduh ya. Sekarang bayangin, kalau kereta api jalannya masih seperti sepur kluthuk. Kuku naik kereta api ya dah, bersama ayah ibu semua bergembira. Itu zaman kuno. Itu yang seneng siapa? Yang seneng satu. Sekarang jalan tolnya yang pakai mobil itu kan udah bagus kan. Yang seneng pengusaha bis, pengusaha taksi. Ya sekarang Jakarta Surabaya lewat jalan tol kalau naik mobil itu bisa 6 jam nyampe. Ya, dan enak. Ya jalannya sudah rapi jali. Nah, diuntungkan. Waduh, naik kereta lebih dari 8 jam, 7 jam, 9 jam, 10 jam. Pemandangannya ya cuman seperti itu, sawah-sawah melulu kan lewat pinggir-pinggir itu. Terus kalau naik mobil lebih cepat, waktunya juga kita yang nentukan sendiri. Ya, kalau naik bus juga sekarang bus itu luar biasa. Industri bus sekarang luar biasa. Ya, ada yang flatbed seperti pesawat, ada televisinya, ada wifi-nya kenceng, ada chargernya, jadi nggak takut kalau sampai kita punya gadget kehabisan baterai. Ya, tiket juga relatif tidak begitu mahal. Itu diuntungkan. Nah, juga pesawat. Pengusaha angkutan udara happy kalau selama kereta api itu masih seperti itu, dia makin happy. Karena penumpang atau orang-orang yang ingin bepergian ke Surabaya dari Jakarta itu pasti maunya cepat kan. Naik pesawat, harganya nggak selisih banyak, ya satu jam penerbangan lebih sedikit, antri di pesawat itu antri di mana di terminal bandara itu ya 1 jam lah, jadi 3 jam sudah sampai sana. Nah ini repot. Jadi yang untung perusahaan penerbangan, perusahaan kereta api ini repot. Siapa yang mau naik kereta api? Ini jadi lama-lama menjadi berkurang. Karena mode transport yang lain itu sudah demikian canggih dan enak. Kalau kita mau ngomong gitu loh ya. Jadi sekarang kalau nanti kereta api itu betul-betul ada, Jakarta Surabaya yang katanya akan dibangun menyambung Jakarta Bandung, yang bisa jalan 300 km tadi itu per jam. Nah Jakarta Surabaya kan jadi cuma 5 jam atau 4 jam. Betul. Ya paling 4 jam lah. Kalau bisa 4 jam, orang kan nggak mau naik pesawat lagi. Naik pesawat harus check in 1 jam sebelumnya. Ya, betul. Ya, belum kalau delay. Ya, berangkatnya harus pakai moda transportasi ke bandara itu biaya taksi lagi. Ya, tapi kalau naik kereta api cepat, berangkatnya dari stasiun di kota kan, kedekat. Waktunya nggak usah 1 jam sebelumnya, 10 menit, 5 menit sebelumnya masih sempat. Jadi masih waktunya masih bisa. Jadi betul time is money. Ya jadi kalau kereta api cepat tuh jadi, yang pusing itu pengusaha penerbangan sudah pusing. Persaingannya menjadi ketat. Perusahaan logistik ngirim barang atau bis umum, mobil-mobil juga menjadi saingannya menjadi repot lagi. Naik kereta aja lebih enak. Relatif kecelakaannya lebih sedikit, kecepatannya sama, nikmatnya sama. Kereta api cepat sekarang ini kan modelnya udah seperti pesawat, kabinnya, bersihnya, empuknya kursi, dinginnya AC, fasilitas macam-macam ada. Jadi kalau kita bilang apakah ini ada permainan, kok kereta api kita jalannya nggak pernah cepat lagi walaupun sudah ganda relnya.
ya susah diomong. Tapi kalau kita mau nganalisa, ini cuma nganalisa aja ya. Ya kemungkinan itu kan bisa aja. Ya ingat dulu waktu sebelum pandemi ini, bayangin penerbangan Jakarta Surabaya itu kan sistemnya jadi shuttle. Tidak usah menunggu 1 jam. Ya, setengah jam sebelumnya asal pesawat itu belum berangkat, you masih bisa beli tiket, you langsung berangkat. Jadi nggak pakai booking-bookingan. Ya, jadi nggak perlu lewat penjual-penjual online itu. Langsung datang go show, pasti dapat. Nggak ada 1 jam berikutnya. 1 jam berikutnya. Itu ada terus. 1 hari itu bisa 20 kali penerbangan untuk satu perusahaan penerbangan. Kan perusahaan penerbangan di Indonesia kan banyak itu. Masing-masing punya shuttle. Jadi sehari itu bisa 40 kali penerbangan Jakarta Surabaya PP. Gara-gara kereta apinya jalannya tadi itu seperti kura-kura. Kalau kura-kura ninja lain, ini kura-kura. Nah sekarang ini sudah seperti ini, ternyata kok udah pakai rel ganda kok ya seperti ini. Nah, kenapa kok seperti itu gitu kan? Jadi hambatan-hambatan itu banyak. Nah ini perlu juga dipertimbangkan, perlu dianalisis. Setelah itu harus betul-betul memang yang mengelola perusahaan kereta api sekarang ini ya jangan tepuk dada, dipikir sudah luar biasa. Ingat kan tuh pasang koran iklan besar-besar, ya sekarang kereta api sudah hebat. Tapi sekarang ada yang nulis di blog itu Dahlan Iskan, kalau ini kenapa masih lambat? Sepertinya ada yang kebakaran jenggot tuh. Ya juga membalas dengan tulisan di surat pembaca harian, ya yang mengatakan, sekarang enggak 10 jam, enggak 11 jam, sekarang udah 7 jam, 8 jam, misalnya seperti itu. Lah ini kan jadi, ya kurang, 7 jam juga kurang, harusnya lebih cepat lagi, misalnya gitu kan. Nah mudah-mudahan ini ya tulisannya dari Dahlan Iskan ini bisa memacu semangat dari kereta api kita ini agar bisa meningkatkan diri terus. Ya jangan menjadi jago kandang. Menangan karena nggak ada musuhnya. Nggak boleh begitu. Tapi Om Bob, apakah analisa seperti ini yang kita diskusikan ini juga bisa berlaku untuk mobil listrik? Ya kemungkinan kalau kita analisa saja loh ya, tidak menuduh ya. Oke, analisa ya. Analisa saja mengapa ide membuat mobil listrik di Indonesia yang sudah ada 10 tahun yang lalu, ternyata kenapa kok nggak jadi-jadi? Ya dulu ada prototipe mobil listrik yang buatannya kalau nggak salah dari ITS atau ITB ya, aku agak lupa ya, yang dipelopori atau disponsori oleh juga Dahlan Iskan. Dia dulu kan Menteri BUMN itu, dia mensponsori untuk membuat itu karena Indonesia kalau mau jadi negara produsen mobil yang besar itu udah kalah zaman. Ya, jadi kalau kita sekarang mau bikin mobil Indonesia yang pakai mesin, itu jauh ketinggalan. Siapa yang mau beli mobil Indonesia yang mesin? Karena mesin-mesin yang luar negeri, pabrik-pabrik yang kuno-kuno itu udah luar biasa semua majunya. Mau seperti apa? Kita kalah teknologinya, kalah apa-apa dan barangnya udah banyak. Mestinya saat itu mobil listrik kan lagi mau berkembang di seluruh dunia juga. Pabriknya cuma 1 Tesla saja kan. Iya betul. Jadi waktu itu sudah punya ide kenapa Indonesia tidak mau bikin pabrik mobil yang pakai baterai, mobil listrik. Jadi jangan mikir bikin pabrik mobil pakai bensin. Udah ketinggalan zaman, kita udah stepnya itu udah kalah langkah. Jadi kalau kita mau buat juga cuma diketahui orang dan nggak mungkin laku. Ingat dulu ada mobil nasional mereknya Timor. Iya. Wah itu ya kukut toh. Ya ternyata itu barangnya barang made in Korea ya. Nah ini juga begitu. Makanya harus pakai mobil listrik. Jadi persaingannya itu berbareng. Luar negeri juga lagi bingung bagaimana teknologinya, bagaimana desainnya untuk mobil listrik. Indonesia kan banyak orang-orang pinter. Ya banyak itu orang-orang Indonesia itu pinter semua. Itu kenapa tidak diberi kesempatan untuk riset dan bikin mobil listrik juga. Jadi persaingannya itu startnya bareng. Ya kalah sedikit lah, memang luar negeri itu lebih cepat, sudah risetnya agak lama. Tapi ini kan tidak selisih jauh.
Ya itu waktu itu sudah pernah coba, ternyata satu ada hambatan secara internal. Katanya ini uji emisinya atau gimana gitu. Ya, terus itu yang sangat terkenal tuh mobil yang dicoba itu kalau nggak salah itu mereknya T2K. T2K itu seperti Gatot Kaca itu ya, T2K. Ya, bahkan beliau Dahlan Iskan sendiri itu yang mengendarai ya melalui pergunungan di Jawa Timur itu kalau nggak salah namanya pegunungan apa itu ya yang dekat Gunung Bromo itu ya. Itu sudah hampir kecelakaan juga karena remnya blong. Ya itu kan semua percobaan untuk menuju mobil listrik yang bisa diandalkan. Nah waktu itu sertifikasinya dari Departemen Industri atau dari Departemen Perdagangan atau apa itu katanya nggak keluar-keluar. Ada apa? Ya. Nah kalau tadi dikaitkan dengan analisa tadi itu nggak bisa. Karena mobil listrik itu akan membunuh apa? Kalau ada mobil listrik yang kena itu mobil yang pakai bensin atau yang pakai solar. Dan zamannya sekarang itu kan pakai listrik. Satu, environment-nya bagus, makanya dinamakan green car. Mobil yang tidak menimbulkan polusi. Ya. Nah, sekarang di Indonesia itu yang jadi raja mobil itu siapa? Kan ada 2 atau 3 merek yang sangat populer itu. Itu mereknya apa aja, Om Bob? Wah nggak etis lah kalau kita ngomong mereknya apa. Ya, you udah tahu lah. Ya semua udah tahu lah mobil yang paling laris di sini itu mereknya apa. Lah kalau ini ada mobil listrik dan tadi yang mereknya terkenal tadi itu nggak punya mobil listrik dan mobil listrik itu nanti buatan dalam negeri, harganya otomatis bisa lebih murah. Apalagi disponsori oleh BUMN. Merek mobil yang tadi laku itu gimana? Yang paling laku itu kan bisa merosot. Berapa ruginya dia? Ya, lebih baik berdoa supaya mobil listriknya nggak usah jadi dibuat. Ini kalau mau lihat dari otak pedagang loh ya, tidak menuduh. Bisa saja, maka terhambatlah. Dan sekarang udah 10 tahun lebih sekarang banyak negara yang sudah bikin mobil listrik. Kemarin kita dengar mau masuk di Indonesia mobil listrik bikinan Tiongkok yang buka pabrik di Bekasi atau Tangerang, kalau tidak salah mereknya Wuling, itu 50 juta dapat mobil listrik. Wow. Katanya ngisi setengah jam bisa jalan 100 atau 200 km. Kalau diisi penuh cukup 2 jam bisa jalan 400 sampai 500 km. Suaranya tidak berisik, tidak ada polusi CO2. Nah, Indonesia agak terlambat lagi kan? Gara-gara 10 tahun yang lalu sudah mau dijalankan, ternyata ada hambatan-hambatan yang ya semua orang nggak ngerti lah kenapa kok itu terjadi. Tapi analisa kan boleh. Yang dirugikan siapa? Lah itu mungkin apakah ada permainan bim salah bim yang nggak ngerti. Gitu. Ini yang memang harus diamati. Tapi kalau untuk hambatan-hambatan itu apakah bisa diuraikan ya Om Bob? Ya solusinya ya memang dari pemerintah. Ada nggak political will untuk membawa Indonesia itu bisa diperhitungkan di dunia? Ya jangan cuma yang diperhitungkan itu cuman badmintonnya saja. Badmintonnya saja kemarin di Piala Sudirman udah kalah terus. Gimana? Iya kan? Kan jadi memang harus political will dan didukung. Semua yang terkait itu harus mendukung program mobil listrik pada waktu itu. Nah, tapi sekarang nggak tahu ini persaingan udah demikian ketat juga, mobil listrik dari merek-merek itu sudah pada keluar juga. Nah, sekarang yang lagi in kan pabrik nikel. Bahannya baterai mobil. Nah, ini kan harusnya didukung penuh, jangan juga terjadi banyak polemik. Wah, tenaga kerjanya ya dari Tiongkok sana, wah bahaya nanti jadi tentara pembebasan untuk bawa senjata bisa menjajah negara kita, itu bisa repot. Jadi inilah kalau semua orang mendukung, pemerintah akan maju dengan bagus. Nah Om Bob, ini ngomong-ngomong soal Sudirman Cup 2021 di Finlandia kemarin, di mana publik ini sedang menyoroti kegagalan Indonesia di ajang bergengsi itu. Menurut Om Bob gimana nih? Ya kalau kita nonton kemarin di televisi itu ya,
Siarannya sekarang kan kalau nonton itu kan berbayar juga ya. Ya, kalau lewat kabel TV itu kan harus bayar tuh ya. Nah, oke. Kita kan kecewa juga. Semua orang menggebu-gebu untuk mendukung tapi kecewa. Piala Sudirman itu sudah sekian lamanya yang lepas dari tangan kita, itu ternyata juga nggak kembali. Padahal itu yang menerbitkan, yang mempunyai ide pertempuran badminton campuran putra dan putri secara beregu atas nama negara ini kan Sudirman, dulu ketua PBSI-nya kita kan. Dedikasinya seperti itu. Dunia mengakui Indonesia itu sumber atau hebat, nggak terkalahkan untuk badminton. Tapi sekarang regu Indonesia itu menang, membawa Piala Sudirman itu hanya sekali pada pembukaan tahun 89 ya. Setelah itu kalah terus. Jadi selama 17 kali perebutan Piala Sudirman, ini Indonesia hanya menang sekali. Kemarin menggebu-gebu, kalah juga. Tekadnya dari Indonesia waktu berangkat sudah luar biasa. Ya, kemarin gagal di All England. Ingat, gagal karena di dalam pesawat itu ada yang COVID. Jadi tidak boleh main, tidak boleh masuk ke venue. Bahkan pemain-pemainnya itu pulang dari venue-nya atau kemana ke hotel itu jalan kaki, karena kendaraan umum juga nggak mau nerima orang yang dicurigai ada COVID. Dan itu salahnya siapa? Ya, katanya peraturannya itu harus datang 10 hari sebelumnya. Ini agak mungkin punya pemain hebat, jadi datangnya itu agak terlambat atau apa yang terjadi sehingga memang harus karantina macam-macam. Nah, sekarang Sudirman juga gagal lagi dan banyak yang mengecam. Ya, banyak yang mengecam. Sepertinya pemain Indonesia itu permainannya kelihatannya memang hebat. Teknisnya itu bagus, smash-nya bagus, drop shot-nya bagus, netting-nya bagus. Tapi kalau main kok seperti patung. Ya, pemain badminton kok berdirinya seperti patung. Artinya standby-nya itu kurang. Jadi berdiri nunggu bola datang. Kalau bola muncul baru gerak. Jadi seperti patung. Ada sensornya gitu. Kalau bolanya lewat baru gerak. Padahal pemain-pemain lain yang jago-jago itu tidak ada yang pemain patung. Semua itu bergerak. Jadi yang namanya itu footstep-nya itu pemain-pemain yang lain itu luar biasa. Tidak pernah berhenti. Ini kalau pemain Indonesia itu berhenti seperti patung. Jadi dengan demikian rasanya pemusatan latihan ini memang memerhatikan teknik. Nge-match-nya harus begini, drop shot harus begini. Tapi footstep-nya itu nggak dilatih dengan betul. Bisa jadi juga osdower-nya, jadi napasnya itu pendek. Karena dia tidak bisa bergerak sehingga diem. Menunggu bola baru gerak. Karena sudah kehabisan napas, kehabisan tenaga juga bisa. Jadi ini memang harus pelatihan ini harus dilakukan dengan bagus agar next seperti itu. Tapi apakah cuman itu faktor-faktornya ya Om Bob? Ya, kalau kita lihat permainan-permainannya mereka yang main itu ya memang kita kecewa. Ya, sepertinya perjuangannya itu kok kurang meyakinkan. Ya, karena kebetulan kan bisa dilihat dari televisi. Jadi sepertinya mainnya itu kok istilahnya itu apa ya? Niatnya tuh kelihatan kurang. Kalau ada bola yang susah, sepertinya sebelum dikejar udah menyerah. Ini pasti tidak bisa. Jadi tidak ada motivasi untuk memenangkan pertandingan tuh kuat tuh tidak ada. Menang ya syukur, kalah ya nasib. Itu sepertinya itu. Ya, kalau dikorupsi kan kalau ketahuan apes. Nah, ini kalau kalah ya nasib. Kalau menang ya syukur. Jadi nggak serius, nggak kelihatan nggak serius. Kalau sudah lagi diwawancara, kenapa kok you bisa kalah? Jawabnya, waduh, musuh kita lebih hebat. Ya, dipikir musuh kita lebih hebat, udah selesai. Ditambah lagi, kita sudah usahanya maksimal. Tapi musuh kita lebih hebat.
ini kan ngomong sehingga kalau kalah ya wajar gitu kan. Lah terus nanti banyak oknum-oknum pejabat atau oknum-oknum pelatih itu terus masih menepuk bahu. Nggak apa-apa deh, memang menang kalah tuh di tangan Tuhan, misalnya begitu ya kan. Terus ngomong, ya dah kamu memang mainnya udah bagus, udah usah kecewa, besok diulangi lagi, nggak taunya kalah lagi ya. Gitu. Nah padahal yang betul itu ya kalau kamu lihat pemain-pemain dari mana-mana, dari Malaysia, kalau kalah nangisnya setengah mati. Dari Jepang kalah, waduh, kecewanya minta ampun. Ya di tempat kita yang kalah ketawa, ketiwi. Ya tadi itu mentalnya ini masih kurang kuat. Dan juga pelatih kita yang bertanggung jawab itu kalau dikatakan saya sudah maksimal, itu percaya. Jadi kata-kata maksimal ini sering digunakan oleh orang-orang kita, dimanfaatkan untuk menutupi kekurangannya. Jadi kalau sudah ngomong maksimal itu artinya saya sudah hebat, tapi kalah nasib. Padahal yang namanya maksimal itu ya menang. Jadi harus ditanamkan seperti itu. You harus menang, you harus menang. Karena ini membawa nama bangsa dan negara, harus menang. Usahakan maksimal sampai menang. Bukan maksimal dirimu ya you boleh ngomong gitu, tapi orang yang membayarin ya, yang melihat, yang di atas namakan kalau you maksimal tuh nggak menang tuh namanya belum maksimal. Nah, ini harus dipupuk mulai sekarang. Ya usahakan maksimal itu menang, bukan usahakan maksimal tapi nak kalah nggak apa-apa, bukan begitu. Ya jadi soal permainan olahraga badminton ini pun sebetulnya bisa mewakili karakter kita. Kita kemarin lihat tuh yang ikut pertandingan Sudirman, itu gimana? Musuh-musuhnya Indonesia itu permainannya edan-edanan. Betul-betul perjuangan sampai titik darah penghabisan. Kalau di tempat pemain tempat kita ini ya, kalau jatuh aja sebetulnya nggak jatuh tapi jatuh, biar kalau ada orang yang ngomong ya biar tidak dimarahin toh, kan kerjanya udah sampai berjatuhan kayak gitu. Ya jadi ini tidak ada perjuangan yang betul-betul maksimal sampai menang. Maksimal tapi kalau kalah nggak apa-apa. Lah itu loh. Ini yang harus kita camkan. Segala sesuatunya nggak cuma di olahraga, tapi di dalam bekerja itu juga harus seperti itu. Yang namanya usaha maksimal itu berhasil mencapai targetnya itu namanya maksimal. Ya jangan sekali-sekali lagi dikasih pedoman, usahakan maksimal, tapi kalau tidak tercapai ya sudah, tidak apa-apa. Maksimal, tapi kalau kalah ya nasib. Itu harus dihilangkan supaya betul-betul motivasinya itu luar biasa. Kalau ini semua di dalam lini kehidupan kita mempunyai semangat yang seperti itu, nah pastilah Indonesia 2045 akan tercapai. Amin. Itu aja harapan kita. Yes, oke. Dan sekian episode kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ingat, kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, langsung aja dikirim ke WhatsApp 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.